Oke, udah kelihatan belum ya, Bang? Udah. Udah ya. Oke. Oke, Bang, boleh, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil UAS kami yang berjudul Sistem Informasi Geografis berbasis web untuk pemetaan fasilitas kesehatan di Jakarta Barat. Oke. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi, khususnya geografik informasi sistem, memberikan kemudahan dalam penyajian informasi berbasis lokasi, termasuk untuk fasilitas kesehatan. Jakarta Barat sebagai salah satu wilayah administratif DKI Jakarta memiliki berbagai fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas yang tersebar di 8 kecamatan. Namun masyarakat masih sering mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang lengkap terkait lokasi, jenis layanan, serta jarak fasilitas kesehatan terdekat karena sistem informasi yang tersedia masih terbatas dan belum terintegrasi dengan peta digital interaktif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi geografis berbasis web yang mampu menyajikan visualisasi peta interaktif sehingga dapat membantu masyarakat dalam mencari dan memperoleh informasi fasilitas kesehatan di Jakarta Barat secara mudah, cepat, dan akurat. Tujuan 1. Membangun sistem informasi geografis berbasis web untuk pemetaan fasilitas kesehatan di Jakarta Barat yang mudah diakses oleh masyarakat. 2. Menyediakan fitur pencarian dan filter fasilitas kesehatan berdasarkan jenis, lokasi, dan layanan yang tersedia. 3. Menampilkan informasi detail fasilitas kesehatan meliputi alamat, kontak, layanan, dan jam operasional pengguna. 5. Menyediakan panel administrasi untuk pengelolaan data fasilitas kesehatan. Boleh di next. Untuk ruang lingkup mencangkup 8 kecamatan yaitu Cengkareng, Grogol, Petamburan, Kalideras, Kebon Jeruk, Kembangan, Palmerah, Taman Sari, dan Tambora. Dan untuk jenis fasilitasnya, rumah sakit, fasilitas kesehatan dengan layanan medis lengkap, dan puskesmas, pusat kesehatan masyarakat tingkat kecamatan atau kelurahan. Lalu untuk fitur utama, untuk pengguna umum, melihat peta interaktif dengan marker fasilitas kesehatan, mencari fasilitas berdasarkan nama, filter berdasarkan jenis dan kecamatan, melihat detail informasi fasilitas, mencari fasilitas terdekat dari lokasi pengguna, menghitung jarak ke fasilitas kesehatan. Untuk administrator, login dan autentikasi admin, menambah, mengubah, dan menghapus data fasilitas. Impor data dari Excel atau CSV, ekspor data ke Excel atau CXV, dan melihat statistik dan dashboard. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldian Yoga. Untuk bagian selanjutnya yaitu diagram use case. Di sini ada dua aktor yaitu user public dan administrator. Untuk usernya sendiri yaitu masyarakat umum yang mengakses tanpa sistem login. Hak akses yang didapat yaitu view only saja, yaitu seperti melihat peta, mencari fasilitas, juga melihat informasi. Dan untuk aktor yang kedua yaitu admin, yaitu untuk pengelola sistem yang bertanggung jawab atas data. Untuk hak aksesnya yaitu full akses seperti crude data, import atau ekspor, juga melihat statistik. Untuk activity diagram sendiri, yang pertama ada buka halaman peta, aktornya yaitu user untuk mengakses halaman utama dengan peta interaktif. Yang kedua ada
aktifkan GPS untuk aktornya sendiri juga user, yaitu untuk memberikan izin akses lokasi. Kemudian ada yang ketiga, input manual, aktornya user, yaitu memasukkan alamat secara manual. Kemudian ada geocoding dari sistem yang untuk mengkonversi alamat menjadi koordinat. Kemudian ada query database dari sistem, yaitu untuk mencari fasilitas dengan perhitungan. Kemudian ada menampilkan hasil dari sistem, yaitu untuk menampilkan 5 fasilitas terdekat. Kemudian ada login admin, aktornya yaitu admin, untuk mengautentikasi untuk akses admin panel. Kemudian ada validasi input, yaitu sistem untuk memvalidasi data form sebelum simpan. Dan kemudian yang terakhir ada insert database dari sistem, yang untuk menyimpan data fasilitas baru. Boleh di next. Untuk selanjutnya ini ada kelas diagram. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dicek dari SRS-nya langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andika Dio. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Dan di sini saya akan menjelaskan rancangan antarmuka baik dari user ataupun admin. Untuk yang di sebelah kiri ini adalah tampilan untuk user, yang dimana si user ini dia bisa mengakses untuk melihat rumah sakit atau puskesmas sesuai dengan titik atau lokasi yang terdekat dari si user. Lalu untuk dashboard sebelah kanan ini ada admin, yang dimana si admin ini dia bisa mengupdate, menghapus, mengedit ataupun menghapus sebuah data, yang dimana di sini ada terlampir data rumah sakit dan data puskesmas. Lalu dia juga bisa mengimport atau mengekspor sebuah file dari Excel atau CSV. Dan di sini ada tertera data fasilitas kesehatan, yang dimana seperti nama rumah sakit ataupun puskesmas ada terlampir di sini. Lalu ada jenis pilihannya, ada rumah sakit atau puskesmas, lalu ada alamat, dan ada button seperti hapus atau edit. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti pas trial sekalian ya. Lalu untuk kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dan sarannya mungkin sistem informasi geografis berbasis web ini dapat membantu masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi fasilitas kesehatan secara mudah, cepat, dan akurat melalui visualisasi peta interaktif. Teknologi yang digunakan meliputi Python Flash untuk backend, MySQL untuk database, dan Leaflet JSON untuk peta interaktif merupakan kombinasi tepat untuk membangun aplikasi GIS berbasis web yang responsif dan scalable. Lalu fitur-fitur utama diimplementasikan meliputi peta interaktif dengan marker fasilitas kesehatan, pencarian dan filter berdasarkan jenis dan lokasi, analisis spasial untuk mencari fasilitas terdekat, panel administrasi untuk pengolahan data CRUD, serta import atau ekspor data untuk kemudahan manajemen. Database dirancang dengan struktur nomalis dan mendukung spasial data sehingga memudahkan query berbasis lokasi dan perhitungan jarak. Antarmuka dirancang untuk prinsip user-friendly dan responsif sehingga dapat diakses dengan baik dari berbagai perangkat desktop, tablet, ataupun mobile. Lalu sistem ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu masyarakat mendapat kemudahan akses informasi kesehatan, lalu pemerintah memiliki platform monitoring distribusi fasilitas kesehatan, dan pengelola mendapat sistem manajemen data yang efisien. Lalu untuk sarannya di sini mungkin untuk integrasi masih dengan sistem lain. Lalu mungkin ada penambahan fitur, peningkatan analisis data, optimasi performa, keamanan dan privasi, perluasan cangkupan, lalu ada peningkatan user experience dan maintenance dan support. Dan mungkin untuk sekalian trial dari webnya mungkin ya, di sini sudah terlihat
untuk tampilan dari user, yang dimana untuk tampilan user yang sudah saya sampaikan di sini, dia memiliki informasi untuk data rumah sakit, puskesmas, dan kecamatan. Lalu untuk wilayahnya masih di daerah Jakarta Barat, maka kita namai Jakarta Barat Care. Lalu selanjutnya ini tampilan user, mungkin kita bisa lihat langsung ya peta interaktifnya. Oke, di sini adalah tampilan dari wilayah rumah sakit wilayah rumah sakit dan puskesmas untuk wilayah di Jakarta Barat. Ini ada tampilan dari satelit atau normal. Lalu di sini juga ada data manual, yang dimana ketika saya geser kursor, dia akan otomatis mencari titik lokasi yang terdekat dari kursor tersebut. Semisal saya tarik kursornya di daerah Kalideres, maka dia akan direct langsung ke rumah sakit atau puskesmas yang terdekat dari kursor hitam tersebut. Lalu kalau untuk di sini sudah terlihat di sini untuk Rumah Sakit Mulia, terus ada Puskesmas Kelurahan Kedaung, lalu yang ketiga itu ada Puskesmas Kelurahan Raubaya. Di sini juga kita bisa langsung direct ke direct langsung ke Google Maps. Jadi ketika kita klik langsung buka Google Maps, dia langsung masuk ke tampilan Google Maps gitu. Jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilan dari si user. Lalu ada juga tadi yang manual ya, yang GPS. Mungkin seperti ini untuk tampilannya. Lalu kita masuk ke admin kali ya. Untuk admin, ini ada dashboard admin, yang dimana admin ini bisa import ekspor data berdasarkan Excel atau CSV. Lalu ada data rumah sakit yang aktif dan puskesmas. Lalu ini adalah data dari fasilitas kesehatan. Di sini ada puskesmas dan rumah sakit. Lalu di sini juga ada button searching. Kita misal cek kecamatan Tambora. Nah, lalu dia akan otomatis mencari sesuai dengan yang ingin ditampilkan si user. Dia akan memfilter tampilan dari keinginan si user. Lalu di sini juga ada filtering baik dari rumah sakit ataupun puskesmas, sehingga bisa memudahkan admin untuk mungkin men-tracking atau mengedit data. Mungkin kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Dan di sini juga bisa edit untuk si admin, yang dimana dia bisa memberikan nama rumah sakit atau puskesmas, lalu statusnya aktif atau tidak. Tetapi untuk di Maps-nya sendiri, dia harus sesuai dengan titik si admin yang ingin ditentukan. Mungkin seperti ini tampilannya. Lalu juga ada nomor telepon yang bisa diinput. Kita ambil contoh ya. Lalu coba kita save. Maka tampilan akan maka data akan update seperti nomor telepon yang tadi. Mungkin kurang lebih seperti ini untuk tampilan si admin. Dan ini untuk tambah rumah sakit atau puskesmas ya. Kita ambil klinik Kebun Jeruk. Kita statusnya aktif. Lalu kita tentukan titik koordinatnya.
Tapi di sini untuk alamat lengkapnya kita isi juga untuk alamat lengkapnya jalan. Untuk nomor teleponnya bisa. Lalu kita simpan data. Maka dia akan otomatis menyimpan data yang sudah user input. Lalu misal kita akan hapus data, dia sebelumnya akan ada konfirmasi, ada pop-up, apakah data ingin dihapus atau enggak. Maka data akan terhapus untuk tampilan admin. Mungkin seperti ini untuk tampilan admin, dan kurang lebihnya mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.